Kalau orang Jakarta Barat itu kalau nyebut dandang, kalau Jogja, Jawa soblok. Khusus Jogja biasanya kan nyebutnya soblok. Awal mulanya bikin dandang atau soblok itu kan bapak saya itu mempelajari bahan yang sudah jadi itu dipelajari. Oh, bentuknya seperti ini, terus bapak saya direka-reka. Tadinya barang baru itu dibongkar caranya bikin. Nah, terus bapak saya kan suka itu kreatif tuh loh ya, bukan bongkar akhirnya dibikin jadi. Akhirnya bikin satu tadinya untuk sendiri, untuk rumah tangga sendiri. Kan ada tetangga yang lihat, oh itu tertarik, terus ingin pesen, terus menyebar ke teman-teman ibu, ke saudara-saudara, jadi menyebar luas. Tapi sebenarnya di pabrik juga udah ada. Cuma bapak saya kan niru itu yang di bikinan pabrik itu. Tapi cuma kalau bikinan bapak itu kan cuma bahannya yang agak tebel gitu loh, biar awet gitu. Awal mulanya seperti itu. Sebenarnya udah ada dari pabrik, udah ada. Cuma sama bapak saya ditiru gitu loh. Ditiru, tapi kebanyakan pada suka karena bahannya tebel itu. Dibikin pakai, tapi kerjanya hanya manual, nggak pakai mesin, cuma pakai alat-alat sederhana, itu aja. Riyen saking bapak riyen niku kan saking veteran, tapi teng Semarang. Setelah selesai terus wangsul teng Jogja, mulai kerajinan patri, ya perlengkapan rumah tangga yang jelas niku. Sekitar dari tahun 64-an bapak itu. Kalau saya ikut bapak itu dari SD sudah seneng tak kayak kerajinan ini, kayak penasaran gitu. Nah, terus kalau saya mengikuti bapak sekedik sampai sekarang. Saya awal mulai itu 82. Tapi punya kios ini 2001. Jadi kalau sebelumnya itu cuman borongi talang-talang itu. Terus pas kerjaan itu sepi, ada kios mau dijual, terus ini saya beli jadi mulai tahun 2001 saya mangkal di sini sampai sekarang. Itu panci ini mas, panci ini paling hampir 1 minggu masih 2-3 masih ada. Ini panci kan ya itu orang-orang pedagang biasanya, pedagang warung biasanya. Panci-panci ini diganti bawahnya, ini kan bocor atau sobek atau bolong. Itu kan kalau ini kan dari aluminium kan nggak bisa dibateri ya, dibongkar terus dilipat seperti ini jadi baru lagi. Lebih awet lagi karena apa? Bahannya ini kan lebih tebal daripada tubuhnya ini, badannya ini kan tipis ini rata-rata. Ini diganti yang tebal kan tiap hari buat masak napi kan, jadi lebih awet diganti daripada yang baru. Kalau Pak Budi yang pokoknya itu udah pengalaman tuh mas, udah lama. Saya juga udah kurang lebih 4 tahunan ini mas langganan di sini. Harganya juga masih agak ringan, masih bisa untuk dijual lagi, masih bisa. Bahan bakunya itu aluminium, stainless, galvanis, seng lock foam namanya, lock foam kuningan. Nah, itu bahannya. Kalau saya kan tergantung pemesan bahan yang diinginkan apa. Tapi kalau kebanyakan cuma dari ini mas, dari apa, aluminium sama stainless.
Stainless ini namanya stainless steel ini. Terus sama itu buat bikin huruf timbul kayak itu Mas. Itu kan dari galvanis. Ini galvanis, namanya galvanis. Beda tuh Mas. Ini mengkilat, ini yang abu-abu. Hampir sama ini. Ke wajan, tapi ada sobrok juga, panci. Lebih banyak wajan yang lebih laku, lebih banyak wajannya. Tukang seperti ini tuh kan jarang Mas, nggak banyak di Jogja itu, nggak banyak, bisa dihitung lah gitu loh. Nggak semua orang bisa seperti ini gitu loh. Makanya dulu saya kan pernah kerja di melanglang buana di Sumatera, di Jakarta, di Kalimantan, di pabrik keluar masuk terus saya sama bapak saya kan, wes kamu nggak usah kerja lagi di luar, udah ngikutin saya aja. Buktinya terus sekarang berdiri Mas. Sampai sekarang saya mulai berdiri sendiri itu mulai 2005 mulai berdiri sendiri. Bapak saya kan tadinya sebelah barat itu kan buka sendiri. Terus di sini kan yang punya tempat ini orangnya kan udah meninggal, terus tempat ini kosong terus saya sewa gitu loh. Saya sewa terus saya ngomong sama bapak saya, Pak saya mau buka sendiri. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ada dikasih sama bapak gitu. Jadi suruh ngerjain saya gitu. Bapak saya sebelah barat, tapi kan bapak saya sudah meninggal. Terus sekarang itu yang barat itu ada adik saya itu. Adik saya kerja sama adik saya. Kalau ada pekerjaan banyak, saya suruh bantu. Begitu juga kalau ada saya pekerjaan banyak, adik saya giliran saya bantu gitu. Lebih banyak dari pengrajin, kita pesannya ke sana karena lebih bervariasi, kita bisa menyesuaikan keinginan seperti itu. Berpikir secara rasional, berkarya secara profesional, cuma itu motonya. Kalau saya kan pedoman saya, kalau saya jujur Mas, jujur kalau bekerja itu sama orang itu tidak membeda-bedakan entah orang punya atau orang nggak punya. Saya bekerja ya apa adanya. Misalnya bahannya seperti ini ya harganya seperti ini ya kasihnya harganya segitu. Cuma itu pesan saya. Yang penting saya itu kerja itu mengutamakan kejujuran Mas. Kalau saya bilang bisa, kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Ada orang, Pak tolong bikin ini. Kalau saya bisa ya saya bilang bisa, cuma nggak seperti contoh yang ada gitu loh ya. Yang penting kan alat itu bisa digunakan, misalnya pesan seperti itu. Memang kerjanya itu ya jelas sih kalau alat-alat laboratorium dari UGM itu bahannya itu sedikit, tapi tingkat pengerjaan itu sulit. Detail banget, ukuran harus per milinya itu harus dihitung, lebih sedikit aja dikomplain. Nah, tapi saya naikkan harganya di situ, naik harga, dia malah mau, tapi ya harus konsekuen dengan kerjaan itu, nggak boleh lebih dari 1 mili atau kurang 1 mili, harus tepat. Karena ukuran itu kan sudah dihitung sama sana. Sini tinggal ngerjakan, yang jelas itu ada gambar sama ada ukuran. Nah, itu. Maunya baik, murah, cepat. Lebih bagus dari pengrajin karena lebih besar, bervariasi, kita bisa lebih memilih, lebih kuatnya, bisa memilih itu bahannya, lihat sendiri. Terus kita bisa memilih, memilih lah Mas, daripada kalau di pabrik kan sudah pasti itu bahannya nggak bisa milih. Tapi kalau dari pengrajin kita bisa milih dari harga murah, mahal,
bahannya lebih tipis, lebih tebal, kita bisa memilih-milih. Karena anak saya kan masih kecil, Mas. Kalau masih SD tuh, masih SD itu pun kadang kalau lagi libur sekolah itu saya suruh bantu dulu. Dulu saya sama bapak juga seperti itu. Waktu kecil saya suruh bantu sama bapak, bantu lah natain apa, malu misalnya menggaris. Nah, menggaris misalnya ini kan mau bikin loyang gitu tuh, Mas. Kan dari bahan lembaran kan digaris ukurannya. Cuma dulu kan bapak dikasih nganu, pokoknya udah dipatoki pakai spidol itu, terus suruh garis saja. Dari kecil itu membantu seperti itu.